Bab 37. Curahan hati. Alena menyudahi mandinya, hatinya berbunga-bunga penuh kebahagiaan. Wajahnya yang cantik tambah bersinar. Sambil bernyanyi-nyanyi kecil, Alena menyisiri rambut tebalnya. Ia berkaca di depan meja rias. Sebentar lagi wajah cantik ini akan menjadi milik Nizam. Nizam, akan aku berikan apapun yang kamu mau, kata Alena sambil tersenyum sendiri. Lalu ia merinding membayangkan sesuatu yang indah bersama Nizam. Aku tunggu kamu di Surabaya. Alena menatap telepon selulernya, lalu mencium foto Nizam, yang terlihat sangat tampan. Apalagi Nizam di fotonya sambil membawa buket bunga mawar yang tadinya akan diberikan pada dia. Ia masih berasa mimpi bahwa Nizam akan melamarnya. Alena melangkah sambil menari-nari kecil, lalu menjatuhkan dirinya ke atas ranjang. Memeluk guling, mendekapnya dari mengelusnya, membayangkan yang dipeluknya itu adalah Nizam. Wajah Alena bersemu merah, ia menutup matanya lalu tertidur dalam mimpi yang sangat indah. Pengaruh ngantuk dan jet lag tidak memakan waktu lama. Alena tertidur sangat nyenyak, sampai-sampai ia dibangunkan ibunya karena menjelang maghrib. Alena membuka matanya. Mata yang bulat bersinar cerah itu mengerjap-ngerjap indah. Bangun cantik, ayahmu sudah pulang. Ayo sholat dulu lalu ditunggu ayahmu di ruang tengah. Tapi kalau kamu lapar, kamu boleh makan dulu. Ibu sudah menyediakan rendang ayam kesukaanmu. Rendang ayam Padang, Bu? Iya, bukankah sejak makan nasi Padang kamu tergila-gila sama rendangnya? Iya, Bu. Untungnya di New York juga ada, jadi tidak terlalu kangen. Ibunya yang sudah beberapa kali ke Amerika, mengetahuinya hanya tersenyum mendengarnya. Ayo cepat sana wudhu dulu. Alena bangkit dari tidurnya, lalu menggeliat sambil menguap lebar. Tapi langsung terpekik karena ibunya mencubit pinggangnya sambil mengomel. Anak gadis kok kayak gitu? Alena tertawa, lalu berlari ke kamar mandi. 30 menit kemudian, Alena berjalan keluar dari kamarnya menuju ruang tengah. Ketika ia menuruni tangga yang melingkar, dia melihat ayahnya sedang membaca sesuatu di tabletnya. Alena hampir berlari, saking ingin segera memeluk ayahnya. Ayah, katanya langsung sambil memeluk ayahnya erat-erat. I miss you so much, ayah, kata Alena sambil mencium pipi ayahnya. Duduklah anak ayah yang cantik. Ayah punya kabar gembira untukmu. Oh ya, apa kabarmu? Coba ayah lihat. Kamu terlihat sehat dan semakin cantik. Itu karena Alena punya suatu kabar gembira buat ayah. Hah? Kok sama? Ayah juga punya kabar gembira untuk Alena. Makanya ayah menyuruh Alena pulang. Karena kita sama-sama punya kabar gembira, siapa yang akan bicara terlebih dahulu? Kata Alena. Ayahnya tersenyum lalu berkata, Alena saja dulu yang bicara duluan. Oke, baiklah. Tapi kemudian, Alena terdiam ragu-ragu. Ia jadi deg-degan dan berkeringat dingin. Ayo katakanlah, kenapa malah diam? Ayah saja dulu, Alena nanti saja mengatakannya. Sekarang ayah saja dulu. Oke, baiklah. Alena sebenarnya begini. Tahukah kamu kalau perusahaan pertambangan batubara ayah bangkrut? Karena ternyata surat izin pertambangan yang ayah terima adalah palsu, sehingga pertambangan ayah menjadi ilegal. Alena tercekat mendengar kata-kata ayahnya. Ayah, ini bukan berita baik, kata Alena. Memang benar. Tetapi ceritanya belum selesai. Dengarkanlah dahulu, jangan memotong. Alena terdiam lalu berkata, Baiklah ayah, maaf. Ayah harus merelakan pertambangan ayah diambil alih oleh pemerintah, dan pejabat yang memberikan surat izin palsu di penjara. Ayah bahkan harus menjual 2 supermarket ibumu, dan menggadaikan 1 supermarket yang ada di Surabaya. Alena menatap ayah dan ibunya bergantian. Betapa berita yang sangat buruk ini seakan tidak mengganggu perasaan ayah dan ibunya. Alena sangat heran dan tidak mengerti. Ayah meninggalkan utang yang banyak. Ayah harus mengganti rugi kepada pemerintah atas hasil yang sudah ayah peroleh selama 10 tahun. Ayah juga harus memberi pesangon kepada 1000 karyawan ayah. Ayah sampai bingung.
Sampai akhirnya Pak Hartono teman ayah itu membantu ayah memberikan pinjaman sebesar 500 miliar. Ayah hampir tak percaya Pak Hartono mau berbuat sebaik itu. Alhamdulillah, ayah, Om Hartono sangat baik. Benar Alena, ayah sebenarnya mau menolak tetapi kemudian dia memaksa lalu ketika ayah berkata bahwa ayah nanti akan mengembalikannya secara dicicil. Walau sebenarnya ayah bingung mau dari mana ayah menyicil uangnya. Tapi untungnya dia menolak dan mengatakan, ia melakukan semua ini karena ia mau melamarmu. Mata ayahnya bersinar-sinar bahagia. Alena tercengang kaget. Ayah, apakah ayah berniat mau menjodohkan aku dengan pria yang lebih tua dari ayah? Mata Alena terbelalak dan langsung menangis. Alena mengingat Om Hartono yang sudah tua bahkan lebih tua dari ayahnya. Jangan menangis dan jangan konyol Alena. Siapa yang akan menjodohkanmu dengan Om Hartono? Dia melamarmu untuk anaknya. Mendengar jawaban ayahnya, Alena tidak berhenti menangis malah tambah besar menangisnya. Alena juga tidak mau menikahi anaknya Om Hartono. Alena mau menikah dengan teman kuliah Alena. Dia besok mau datang melamar. Ayahnya Alena tersentak kaget. Alena, bagaimana bisa kamu mau dilamar? Kami tidak pernah tahu kau punya kekasih. Terakhir kamu bilang kamu sulit untuk jatuh cinta dan meminta ayah untuk mencarikan jodoh saja. Iya, ayah itu kan dulu. Sekarang Alena sedang jatuh cinta. Ayah dan ibunya saling memandang. Wajah cerah mereka segera berubah bagai siang hari cerah tersaput awan kelabu. 2 bulan yang lalu, Alena mencintai seseorang dan sekarang kami akan menikah. Bagaimana mungkin baru 2 bulan berhubungan sudah melamar? Siapa dia? Di mana dia tinggal? Dia Nizam, teman kuliah Alena. Dia orang Azura. Dia mau datang besok mau melamar? Ya Tuhan, Alena bagaimana bisa mendadak begini? Lalu bagaimana dengan Om Hartono? Dia juga mau datang besok bersama anaknya. Apa ayah sudah menerima lamarannya? Alena menatap ayahnya dengan tajam. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin ayah menerima lamaran pada dirimu tanpa persetujuan orangnya langsung? Syukurlah ayah. Alena merasa ayahnya sangat baik. Cuma ayah bingung, bagaimana besok ayah menghadapi Om Hartono? Dan yang paling bingung adalah, bagaimana ayah membayar hutang ayah pada Om Hartono? Ayahnya Alena mendadak sangat kebingungan. Ia menatap istrinya yang kebingungan juga. Alena menarik nafas dengan wajah mendung. Ia melihat wajah ayah dan ibunya yang kebingungan. Alena melangkah perlahan berlalu dari hadapan orang tuanya. Lamat-lamat ia mendengar tangisan ibunya. Ayah ini selalu tidak pernah pakai hitungan. Kemarin bilangnya Alena pasti tidak punya kekasih dan bersedia dijodohkan. Nyatanya, ia malah mau dilamar sama kekasihnya. Kata ibunya sambil terisak. Ayah juga tidak menyangka dia akan jatuh cinta secepat itu. Kamu dengarkan, ia baru berhubungan 2 bulan. Bagaimana bisa baru 2 bulan sudah mau lamaran? Ayahnya berbicara perlahan seakan takut terdengar anaknya. Tapi Alena memang mendengarnya dari sebalik tangga. Hatinya mulai goyah. Ya, jangan-jangan dia hamil. Ibunya berbicara dengan suara tercekat. Alena cemberut mendengar tuduhan ibunya. Boro-boro hamil disentuh juga tidak. Ayahnya terbelalak. Bu, tolong jangan berbicara seperti itu. Beban ayah sudah berat dengan berita bahwa Alena sudah punya kekasih. Sekarang ditambah dengan dugaan seperti itu. Ayah lebih baik masuk penjara daripada harus menanggung malu kalau Alena hamil di luar nikah. Ayah, maafkan ibu. Ibu janji tidak akan pernah meragukan Alena. Dia anak yang baik dan cerdas. Besok kita hadapi saja Pak Hartono bersama-sama. Kalaupun nanti ayah tidak dapat mengembalikan pinjaman, kita hadapi saja bersama. Yang penting kita jangan mempertaruhkan kebahagiaan Alena. Alena jadi kasihan juga sama ibunya. Ia menyangka Alena wanita yang baik padahal itu karena Nizam tidak berniat menyentuhnya. Kalau seandainya Nizam mengajaknya kemungkinan Alena tidak akan menolak. Wajah Alena memerah, ia jadi malu sendiri bersikap seperti wanita tidak tahu malu. Kemudian ia kembali mendengarkan kata-kata ayahnya. Ayah setuju, dia anak kita satu-satunya. Kita bekerja keras selama ini untuk kebahagiaannya. Uang tidaklah penting. Biar besok kita hadapi Pak Hartono bersama. Ayah dan ibunya kemudian terdiam dalam pikirannya masing-masing. Alena melangkah keluar.
dari rumahnya dan pergi ke taman samping rumahnya. Duduk di teras seorang diri, ia mengeluarkan handphonenya dan mulai menghubungi Cynthia. Ia ingin sekali menelpon Nizam, tetapi karena Nizam sedang dalam perjalanan menggunakan pesawat jelas, ia tidak mungkin menghubunginya. Alena melirik jam di ujung layar handphonenya. Jam 8 malam berarti kemungkinan di New York sekitar jam 8 pagi atau jam 9. Mungkin Cynthia sedang beres-beres di tempat kerjanya. Karena jika tidak ada, kuliah biasanya Cynthia kerja full-time untuk mendapatkan uang lebih. Alena menderkan nada dering tunggu dari handphonenya. Terdengar ada suara Cynthia yang menyapanya. "Halo Alena." Begitu mendengar suara Cynthia, Alena langsung menangis terisak-isak. Cynthia yang sedang membersihkan meja untuk makan para pelanggan langsung terhenti. Ia melirik temannya yang sedang menyapu melemparkan lapnya ke dia lalu berkata, "Tolong gantikan aku dulu. Ada telepon penting," kata Cynthia sambil pergi keluar. Temannya mengacungkan jempolnya tanda setuju, walaupun ia heran telepon dari siapa sampai wajah Cynthia begitu serius. Cynthia duduk di meja depan yang dipayungi atap seperti payung. Suasana masih sepi karena memang tempatnya belum buka. Baru buka pukul 10. Sehingga ia punya waktu yang leluasa untuk mendengarkan Alena. "Alena, ada apa?" Suara Cynthia terdengar perlahan. Ia merasa tangisan Alena sangat menyakitkan. Ia lalu terdiam, karena Alena masih belum berbicara. Alena masih menangis lirih. Angin malam bertiup lembut. Bunga anggrek beraneka warna tampak bergoyang dari pot-pot gantung yang berwarna coklat. Ibunya memang penggemar anggrek. Anggrek-anggrek itu dirawatnya penuh kasih sayang di sela-sela waktu senggangnya. "Cynthia, mengapa nasibku selalu malang?" Isak Alena. "Tapi apa yang terjadi? Apakah ayah dan ibumu baik-baik saja?" "Mereka baik-baik saja. Masalahnya ternyata bukan karena orang tuaku sakit, tetapi aku disuruh pulang, karena ada orang yang akan melamarku. Orang tuaku berniat mau menjodohkan aku." "Ya Tuhan Alena, mengapa kamu dan Nizam selalu mengalami masalah yang aneh? Sebenarnya kalian berasal dari mana? Dari negara antah berantahkah? Terus bagaimana? Bukankah sampai sekarang Nizam masih belum menghubungimu?" Cynthia bersungut-sungut. "Dia sudah menghubungiku tadi siang tadi malam waktu Amerika. Dia sekarang sedang dalam perjalanan ke Indonesia mau melamarku." Bagus ya. Pas bagian cerita membahagiakan. Kamu tidak menghubungi aku, giliran cerita menyedihkan kamu langsung nangis-nangis sambil cerita. Kamu memang benar-benar teman sejati. Aduh, Cynthia tolong untuk jangan berkata yang bukannya aku tidak mau menelponmu. Aku baru sempat untuk menelponmu. Sebentar Alena, tolong ceritakan dulu padaku bagaimana Nizam menghubungimu. Cynthia malah tertarik mendengarkan cerita tentang Nizam. Kemarin malam dia datang ke apartemenku mau memberikan surprise kepadaku. Membawa buket bunga mawar dan bilang mau melamarku. Oh so sweet, aku tidak mengira si wajah es berhati batu itu ternyata romantis juga. Ya, aku juga terkejut dan kasihan karena kejutannya gagal. Akunya kan ada di Indonesia. Mendengar kata-kata Alena Cynthia, langsung tertawa terbahak-bahak. Suara Cynthia yang sedang tertawa terbahak-bahak terdengar hingga ke dalam. Sehingga temannya yang di dalam menengok keluar melalui kaca jendela. Heran. Katanya ada telepon penting, tapi malah tertawa terbahak-bahak. Mendengar Cynthia tertawa, Alena malah kembali menangis terseduh-seduh, membuat Cynthia langsung menghentikan tawanya. Maaf Alena, bukannya aku mentertawakanmu, tapi aku merasa lucu dan merasa puas ketika Nizam mau memberikan kejutan untukmu, malah kamunya tidak ada. Itu mungkin hukumannya karena suka mempermainkan perasaanmu. Aku juga tadinya merasa kasihan sekaligus lucu, tetapi aku tidak bisa mentertawakannya. Andaikan aku bisa tertawa sepertimu, tetapi bagaimana bisa aku mentertawakan kejadian itu, kalau hatiku sedang resah? Mengapa kamu begitu resah? Bilang saja kamu sudah punya kekasih dan akan menikah. Aku pikir orang tuamu tidak akan begitu kejam memaksakan kehendaknya. Memang benar Cynthia, mereka sama sekali tidak memaksakan kehendaknya. Hanya, masalahnya adalah... Alena terdiam menahan air mata yang sudah mulai menetes lagi. Lantas bagaimana Alena? Cepatlah kau bicara. Jika aku menolaknya ayahku terancam masuk penjara. Apa? Bagaimana bisa? Ceritanya panjang.
Yang pasti orang tuaku memiliki pinjaman ke orang yang akan melamarku sekitar 35 juta dolar Amerika. Apa? Are you crazy? Cynthia tercengang. Apa kamu sedang membicarakan tentang anak gadis yang akan dipakai sebagai bayaran pinjaman? Mengapa ceritamu seperti cerita tentang perbudakan di Amerika pada abad ke-18? Di mana manusia dihargai oleh uang? Bukan seperti itu ceritanya. Ayahku tidaklah menjadikan aku sebagai pembayaran pinjaman. Pada mulanya, orang yang akan melamarku meminjamkan uang pada ayahku untuk membayar jaminan karena ayahku terlibat izin ilegal pertambangan batu bara. Dia bilang pada ayahku untuk tidak usah khawatir dengan pembayarannya, karena ia berniat untuk menjadikanku menantunya. Ayahku menyetujuinya karena ia tidak tahu aku sudah punya kekasih. Lagi pula, dulu aku memang pernah bilang untuk minta dicarikan jodoh karena aku tidak pernah jatuh cinta. Alena, mengapa nasibmu begitu malang? Uang 35 juta dolar bukanlah uang yang sedikit. Aku tidak yakin ayahku bisa membayarnya apabila seluruh aset kami disita. Aku tidak ingin ayahku masuk penjara. Alena, tolong. Jangan bilang kau akan menerima lamaran orang itu. Apa aku harus membiarkan ayahku masuk penjara? Alena, bagaimana dengan Nizam? Alena terdiam mendengar pertanyaan Cynthia. Ia malah menutup teleponnya. Alena, please, jangan tutup teleponnya, damn you Alena. Alena mengumpat dan merutuk mendengar nada putus dari handphonenya.